Selamat malam. Selamat malam ya Mas Yasir ya. Pak Hendra, 4 hari pasca erupsi, apa fokus dari tim tanggap darurat Kementerian PUPR saat ini? Iya, terima kasih. Tentunya kita menyampaikan duka cita terhadap masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru, dan kami juga langsung bergerak. Hari pertama sudah menurunkan personil, alat berat untuk membantu evakuasi korban. Jadi memang ini yang pertama, keselamatan manusia dulu yang kita prioritaskan, dan kemudian kita juga membantu masyarakat untuk yang ada di pengungsian-pengungsian. Itu yang kedua, dan ketiga tentunya kita memulihkan konektivitas, kita lakukan pembersihan jalan, terutama jalan nasional yang memang jalur vital untuk penyaluran obat-obatan, logistik, dan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Jadi itu yang saya kira penting untuk langkah pertama tanggap darurat. Dan saat ini memang masih tengah berlangsung ya Pak, terutama untuk membuka akses jalan, kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa akses jalan yang terputus, semua sudah bisa dikembalikan kondisinya? Kalau jalan nasional, saya kira dari Lumajang ke Malang itu sudah kita bersihkan semua ya dengan alat-alat berat kita. Dan memang ada satu jembatan yang putus ya, yang kita jembatan Geladak Perak atau jembatan Besuk Koboan itu. Nah ini kan panjangnya 130 meter. Dan ini memang sudah cukup lama, udah 20 tahun ya. Dan itu memang strukturnya terhempas oleh aliran lahar panas itu. Jadi memang ini prioritas kita juga nanti untuk jangka ke depan untuk mengembalikan fungsi jembatan ini yang memang sangat vital. Untuk sekarang kita memang akan siapkan dulu jembatan gantung supaya masyarakat bisa lewat. Nah, itu perlu 2 bulan untuk membangun jembatan gantung. Kemudian Pak Hendra, sambil menunggu pembuatan jembatan gantung ini, adakah alternatif jalur yang dibuat oleh Kementerian PUPR begitu untuk memudahkan akses warga? Ya, saya kira ada di selatan ya, lebih ke selatan, memang agak berputar sedikit. Yang penting kita akan rapikan nanti ya sekitar 9 kilo. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah, jalannya memang agak rusak, tapi kita akan siapkan jalan tersebut sebagai jalur alternatif. Baik, kemudian untuk antisipasi lahar dingin Gunung Semeru sendiri, informasinya Kementerian PUPR akan membangun sabodam baru. Seperti apa prosesnya nanti? Ya, saya kira ini kan sama dengan yang kita miliki di Gunung Merapi ya, misalkan di Yogyakarta, di DIY, memang itu kita siapkan jalur-jalur aliran lahar ya, yang memang biasa keluar dari erupsi gunung. Nah itu kita bangun sabu-sabu dam seperti itu, misalkan di Merapi kan ada beberapa sabodam kali yang kita fungsikan sebagai sabodam, dan di Merapi pun akan demikian, yaitu kita normalisasi sungainya, sehingga kapasitas lahar yang masuk ke sabunya itu bisa kita tampung semua di situ. Kemudian untuk pendataan infrastruktur, terutama fasilitas umum sendiri, seperti apa Pak? Kalau Fasum, saya kira yang sekarang kita sediakan pada tanggap darurat kan hidran umum ya, Betul. kemudian MCK umum, kemudian tangki-tangki mobile yang memang bisa menyalurkan kebutuhan air bersih sampai ke posko-posko pengungsian, sampai ke desa-desa yang memang membutuhkan air. Saya kira itu kita terus tambah kalau memang itu masih kurang di lapangan. Mobil-mobil toilet portable itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang memang di situ sangat membutuhkan pada kondisi pasca bencana seperti ini. Terutama di posko-posko pengungsian ya Pak Hendra ya? Iya, betul-betul. Jadi itu memang kan konsentrasinya di situ. Bahkan kami juga dapat laporan dari lapangan, dam truk yang kita kirim ke sana itu juga digunakan untuk warga yang pindah sementara ya. Dari hunian yang tertimbun itu pindah ke rumah-rumah keluarganya yang memang bisa menampung keluarga yang terdampak tersebut. Itu bisa gunakan dam truk kita sebagian itu. Oke,
Kemudian salah satu kebutuhan mendasar pada saat mengungsi adalah kebutuhan ataupun penyediaan air bersih. Ini juga menjadi fokus dari bantuan yang diberikan oleh Kementerian PUPR, Pak? Iya betul, betul Mas. Jadi saya kira yang tadi saya sampaikan untuk tanggap darurat, ini kan kita kirim tangki air ya, kemudian kita pasang hidran-hidran umum itu sudah cukup banyak di lokasi, di sisi Malang ataupun di sisi Lumajang. Nah kemudian nanti kalau sudah kondisi relatif normal, tidak ada alert bahaya lagi ya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, dari Kementerian SDM, saya kira kita bisa mulai memulihkan pada Baik. Pak Indra? yang rusak perlu direhab ya. Oke, kemudian Pak Indra, hari ini Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono juga ikut bersama dengan Presiden Joko Widodo meninjau beberapa area titik terdampak. Apa yang menjadi catatan dari Kementerian PUPR pada hasil tinjauan ini? Ya, jadi yang pertama, prinsip dari penanganan pasca bencana ini kan setelah tanggap darurat kita harus menempatkan atau melakukan relokasi supaya masyarakat yang berada di zona-zona bahaya itu bisa pindah. Jadi itu kan prinsip pertama supaya masyarakat lebih aman ke depan. Betul. Tidak ada dalam aliran lahar panas ya. Kemudian yang kedua, kalau kita membangun itu harus build back better. Artinya membangun dengan lebih baik, lebih resilient terhadap bencana. Jadi risiko itu harus kita kurangi terhadap bencana erupsi Gunung Semeru. Nah ini tentunya nanti kita menunggu data-data hasil verifikasi dari Kementerian ESDM mengenai zona bahayanya tadi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, dan kemudian kita juga menunggu data dari pemerintah daerah mengenai nama-nama keluarga, kemudian alamatnya ya, by name by address, untuk menentukan nanti di mana relokasi yang tepat. Nah tanahnya ini kan harus disediakan oleh Pemda. Betul. Berarti hingga saat ini masih menunggu. Tadi sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan bahwa koordinasi tengah dilakukan dengan Kementerian PUPR terkait dengan relokasi, begitu Pak Indra? Iya betul, dan kan tadi siang ya Pak Presiden sudah menyampaikan jumlahnya untuk sementara yang sudah terdata ada 2.000 ya, 2.000 rumah. Saya kira nanti kan dalam perjalanan ke depan kita akan verifikasi kembali angkanya, dan itu tentunya akan bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa menentukan secara lebih pasti, yang lebih akurat tadi berapa, dan kemudian kita akan siapkan rumah-rumah penggantinya supaya masyarakat tadi lebih aman dan build back better. Jadi kita akan siapkan apakah nanti modelnya dengan RISA seperti di NTB ya, yang saya kira itu juga cukup resilient terhadap bencana itu. Berarti memang sudah ada ini ya, lokasi relokasi yang memang sudah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo, lalu implementasinya nanti sudah tengah digodok berarti ya, Pak Indra, antara Pemprov dan juga pemerintah pusat? Iya, memang kita harus merencanakan ke depan lokasi-lokasi yang tadi saya katakan aman, yang lebih resilient ya. Jadi itu build back better dan juga tidak berada dalam zona bahaya merah gitu, yang dari dalam hal ini erupsi gunung berapi. Jadi memang nanti kita akan menunggu hasil mappingnya seperti apa, zonasi risiko, dan kemudian kita akan tunggu data-data yang lebih akurat mengenai kondisi rumah yang memang harus direlokasi. Baik, terima kasih Pak Endra Atmawijaya, juru bicara Kementerian PUPR, telah berbagi informasi terkait dengan seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian PUPR dalam penanganan pasca erupsi Gunung Semeru.